Beginilah cara Amerika Serikat akan menghancurkan rudal Tiongkok dan Korea Utara di sudut terpencil Pulau Guam. Sebuah instalasi militer didirikan. Orang Amerika benar-benar kuat dalam kelompok tentara terpilih, mempertahankan kewaspadaan konstan karena perangko adalah garis pertahanan pertama terhadap setiap kemungkinan serangan rudal. Tempat yang dikenal sebagai stasiun IS Azore dilengkapi dengan teknologi yang mampu melacak beberapa target secara bersamaan, mengidentifikasi mereka, dan menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. Pada pukul 22.45, ketenangan lokal terganggu ketika satelit Amerika terdeteksi gangguan yang tidak biasa di tengah Pasifik yang sunyi. Tanda tangan inframerah sangat hangat dan berada di suatu daerah praktis tidak berpenghuni, tidak meninggalkan keraguan bahwa sebuah rudal terbang melewati langit dan menuju ke arah mereka. Tindakan diikuti dengan suara alarm yang dihidupkan setiap detik. Dihitung dan tidak ada seorang pun. Saya bisa kehilangan fokus, terutama karena proyektil itu maju dengan kecepatan 5 kali lebih tinggi dari suara. Namun, bagaimana cara mencegat ancaman semacam itu? Cepat dan mematikan. Disitulah letaknya. Saya memainkan TP-6, radar keluarga ini. Mata-mata dengan 4 panelnya yang mengesankan, di fase ketinggian sekitar 18 m, menawarkan cakupan 360 derajat dan bisa memproyeksikan pandangan Anda hingga 90 derajat ke arah langit dengan kisaran sekitar 1.600 km. Ketika rudal musuh meninggalkan fase dorong, melepaskan serpihan seperti mesin roket yang sudah habis, pecahan logam, sekrup, dan bahkan umpan yang dirancang untuk meniru lintasan proyektil. Apapun, radar konvensional akan memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi punuk nyata di antara begitu banyak sampah. Penting, tapi TP-6, berkat kapasitasnya yang canggih, tidak pernah melupakan keaslian bahaya. Karena rudal tersebut terus melaju, jalur ketinggian sedang dari stasiun IS Azore di Guam, blok SM-32 diluncurkan, seperti guntur. Muncul darinya, wadah vertikal, dan menerjang yang putih sekitar 16.000 km per jam. Tapi hal yang paling mengejutkan terjadi di detik-detik terakhir. Bukannya meledak dekat dengan ancaman, SM-3 merilis sebuah kepala kinetik yang mengubah arahnya untuk memukul Ojima secara langsung. Ini adalah gerakan ahli yang tidak memonopoli judul berita. Ya, itu semua adalah bagian dari uji kekuatan rahasia warga Amerika di pangkalan baru mereka di Guam. Saatnya untuk menghadapi kemajuan yang mengkhawatirkan dari Korea Utara dan Tiongkok, serta meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 6 Januari 2025, langit dekat pion yang dinyalakan ketika Korea Utara melaksanakan apa yang disebutnya uji coba rudal paling berisiko sejauh ini, di bawah pengawasan Kim Jong-un dan lingkaran dekatnya. Proyektil baru bernama Ju-16B meningkat secara mengkhawatirkan. Menurut media, rudal milik negara Korea Utara ini dibanggakan memiliki kecepatan lebih dari 12 dan menggunakan bahan bakar padat, yang jika benar akan memungkinkan Anda bepergian lebih jauh dan lebih cepat dari senjata hipersonik apapun hingga tanggal. Meskipun Kim mungkin melebih-lebihkan kemampuan rudalnya, hipersonik, kenyataannya adalah dengan bantuan Sabuk Utara, Rusia bergerak maju langkah raksasa dalam pembangunan rudal yang semakin cepat dan semakin kuat. Meskipun pada kesempatan ini, Onson 16B diuji tanpa menyebabkan kerusakan, Amerika Serikat tidak bersedia mengambil risiko yang tidak perlu. Disitulah perannya Pulau Guam. Jika kita melihat peta, pentingnya Guam tidak dapat disangkal karena 2 alasan. Alasan pertama, terletak hanya 3.200 km dari Korea Utara dan Cina, dibandingkan dengan hampir 9.600 km yang memisahkan pantai barat Amerika dari semenanjung Korea. Mengingat kecepatan rudal yang ekstrim, balistik memiliki basis yang maju, mampu merespon dalam waktu singkat. Kedua, penting untuk Guamse menemukan apa yang para ahli strategi sebut rantai pulau kedua sebagai rantai pertama, yang dibentuk oleh Kepulauan Spratly dan Paracel. Dan lainnya di Lautan Tiongkok Selatan merupakan negara pertama cincin kendali yang dicari Tiongkok, untuk memperkuat kendali atas area kekuatan asing jika terjadi konflik. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Angkatan Laut Amerika Serikat setidaknya sampai rantai kedua, tempat mereka ditemukan, Jepang, Filipina, dan tentu saja Guam. Mereka memperkuat pertahanan dalam bentuk Guam, bagian dari rencana yang lebih besar yang memastikan Angkatan Laut Amerika Serikat akses ke zona Pasifik Barat. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana keadaan mereka membangun benteng ini di Guam? Semua ini dimulai pada tahun 2013 ketika Angkatan Darat AS mengerahkan pasukan pertamanya, sistem pertahanan rudal, di Pulau Pasifik yang strategis ini. Di antara mereka,
Tim menyoroti Patriot yang terkenal efektif dalam melindungi area sekitar dari serangan udara. Tak lama setelah itu, orang Amerika menambahkan sistem yang dirancang untuk mencegat rudal balistik, baru saja dalam fase akhir lintasan ketika mereka lebih sulit untuk menetralisir selama lebih dari 1 dekade. Itulah hambatan utama terhadap ancaman Calais sampai Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki panggung dengan pulau baru di dekat IS. Platform tempur paling canggih di Angkatan Laut mengintegrasikan rudal standarnya dan radar mata-mata revolusioner dengan perangkat lunak kemudi canggih. Namun, untuk memaksimalkan potensi itu, diperlukan untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang mereka miliki pada kapal-kapal perang, seperti jumlah energi yang dapat dihasilkan untuk memberi makan radar atau ukuran maksimum antena matriks. Dalam fase saat memindahkan teknologi untuk membumikan versi yang solid di darat, berhasil diterapkan panel lingkup yang lebih luas dan memiliki sumber listrik jauh lebih kuat, sesuatu yang tidak mungkin di atas kapal. Pada tahun 2024, Marina mulai memasang radar besar ini dan sistem peluncuran vertikal untuk menembakkan rudal SM-3 dan SM-6 dari Guam. Dua rudal ini menonjol sebagai bagian penting dari persenjataan pertahanan maritim Amerika Serikat, masing-masing dengan tujuan dan cara pemusnahan berbeda. Dengan SM-3 yang dirancang untuk mencegat rudal balistik dengan kecepatan tinggi berkat proyektil kinetik yang ringan. Proyektil eksoatmosfer ini terjadi selama fase akhir dari penerbangan untuk berdampak langsung terhadap ancaman. Di sisi lain, SM-6 juga bisa menghadapi senjata dengan kapasitas yang tidak diketahui, berfokus pada pertahanan udara jarak jauh dan menghancurkan targetnya dengan meledak di dekatnya. Pada Desember 2024, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan ujian api sesungguhnya di instalasi usia di darat yang diluncurkan dari Guam. Hasilnya adalah kesuksesan besar, dan sejak saat itu, pulau ini memiliki beberapa lapisan perlindungan untuk merobohkan proyektil jarak pendek, menengah, dan jauh yang diluncurkan oleh Korea Utara atau Cina. Namun, Guam hanya sepotong teka-teki geopolitik yang lebih besar dari panorama keamanan di Indo-Pasifik. Di Amerika Serikat tertentu, telah ditenun jaringan pertahanan yang padat di sekitar Korea Utara dan Cina. Korea Selatan terletak di garis tembak langsung, dan Korea Utara telah menerima dukungan AS. Untuk tahun 2017, dia mendapat baterai pertamanya, sedih dengan jangkauan dan kemungkinan yang lebih besar. Dengan kesuksesan yang unggul di bawah komando Angkatan Darat Amerika Serikat ke-35 Brigade Artileri Pertahanan Udara, ini juga menyediakan kemampuan analog. Sementara Angkatan Laut Korea Selatan mengoperasikan 3 kapal perusak kelas Sejong yang dilengkapi dengan ILAS dan siap menembakkan rudal keluarga standar, Jepang memiliki sistem Patriot yang serupa. Namun, strategi mereka berdasarkan terutama pada 8 kapal perusaknya, pulau-pulau yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas Kongo, Atago, dan Maya, yang berbagi banyak karakteristik dengan rekan-rekannya orang Amerika. Meskipun Jepang dan Korea Selatan menghadapi beberapa masalah kesenjangan teknologi yang dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan mereka, dalam kasus Jepang memutuskan untuk membatalkan program saya sebagai Shore, karena adanya kekhawatiran terhadap wilayah penurunan propelan, yaitu wilayah di mana sisa-sisa roket jatuh, sebelumnya bahwa rudal tersebut melewati tahap layaran laut terbuka. Ini tidak berarti kelemahan utama, tetapi di beberapa area, daerah perkotaan yang padat penduduk dengan risiko yang cukup besar bagi populasi sipil. Sebagai alternatif terhadap kekuatan bela diri Jepang dan AS, mereka sedang mengerjakan desain 2 mega kapal perusak, sekitar 20.000 ton masing-masing, 2 kali kapasitas kapal terbesar Jepang saat ini. Mereka diperkirakan memiliki sekitar 200 sel peluncuran vertikal dan didedikasikan hampir secara eksklusif untuk pertahanan terhadap rudal. Untuk bagiannya, Korea Selatan maju dengan pengembangannya sendiri, sistem anti-pesawat yang berdiri di atas semua kemajuan radar Green Paint. Inilah sebabnya Amerika Serikat mempertahankan armada yang dikerahkan di sekitar Jepang dan Korea Selatan, dengan demikian menjamin pengawasan konstan 24 jam sehari. Parkir di pangkalan Yokosuka, kapal perusak ini melakukan patroli pengawasan terus-menerus di perairan, di sekitar semenanjung Korea, Laut Jepang, dan bahkan mencapai ke wilayah Guam. Selain ini, kapal yang beroperasi pada penyebaran terlebih dahulu ada rotasi yang dijadwalkan untuk kapal dengan kapasitas pertahanan rudal balistik, BMD, berangkat dari Pearl Harbor, San Diego, dan Everett. Mereka akan meliput Laut Cina Selatan dan wilayah lain di Indo-Pasifik. Meskipun rinciannya belum diketahui, angka pasti berapa banyak kapal yang ada dalam layanan aktif pada waktu yang sama setiap ini memiliki sekitar 96 sel peluncuran vertikal, yang berarti bahwa di titik-titik strategis seperti Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Laut Jepang,
bisa memiliki ratusan rudal siap untuk dinetralisir ancaman masuk apapun. Namun, pada titik ini, suatu masalah muncul. Dengan strategi ini, Angkatan Laut Tiongkok jumlahnya lebih banyak dari AS dalam wilayah khusus ini. Meskipun di atas kertas Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki total tonase 4,5 juta dan 273 kapal permukaan versus 2 juta ton dan 370 kapal Angkatan Laut Cina, perbedaannya terletak pada konsentrasi pasukan. Angkatan Laut Tiongkok memfokuskan asetnya hampir secara eksklusif di perairan terdekat. Sementara sebagian besar armada Amerika didistribusikan ke seluruh planet. Dalam hipotesis skenario konflik, Tiongkok bisa mencapai keunggulan angkatan laut lokal. Sekali lagi, Guam kembali menjadi titik kunci. Jika konflik pecah nyata antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau Korea Utara, kita bisa mengharapkan peluncuran rudal besar-besaran dengan lingkup dan jenis yang berbeda, dengan tujuan untuk menjaga angkatan laut AS di jarak. Disinilah Angkatan Udara Amerika Serikat akan mengambil tindakan mendukung armada untuk memulihkan pengendalian sebagian wilayah Pasifik yang bisa jadi masih dalam sengketa. Meskipun di landasan pendaratan di dasar Angkatan Udara Andersen di Guam, tidak ada pembom berat yang ditempatkan secara permanen. Selalu ada setidaknya 4 yang ditempatkan secara bergiliran di bawah pasukan pajak pengebom Angkatan Udara. Sebagian besar adalah B-52, meskipun terkadang B-2 muncul jika situasi ini menuntut raksasa-raksasa udara ini untuk mewujudkan kemampuan serangan jarak jauh Amerika Serikat. Sumber daya yang menentukan untuk menetralisir basis rudal musuh sebelum roket mereka bahkan bisa lepas landas adalah berkat pengisian bahan bakar di dalam penerbangan. Baik B-52 maupun B-2 dapat memperluas otonomi hampir tak terbatas. Bahkan tanpa menggunakannya, mereka akan memiliki cukup bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan misi dan kembali ke markas yang bersahabat, baik di Guam sendiri, di Jepang, atau di Korea Selatan. Kekuatan penghancurnya berada di rudal jarak jauh yang mengangkut, seperti AGM-86B Air Launched Cruise Missile, ALCM, dengan jangkauan 2.400 km. Ini memungkinkan B-52 untuk menyerang pangkalan fasilitas pesisir Tiongkok, rudal, atau radar dari luar wilayah udara dan juga tanpa meninggalkan perlindungan yang diberikan oleh pertahanan anti-pesawat Guam. B-52 juga bisa membawa rudal AGM-158 JASM dan varian jangkauan diperluas yang mampu mencapai target pada 370 km dan 920 km masing-masing. Namun, mengingat lebar sayapnya, hanya bisa menampung hingga 12 rudal ini secara internal, berbeda dengan B-2 Spirit. Memiliki opsi memuat senjata yang sama persis mengkonsolidasikan kapasitas serangan balik Amerika terhadap ancaman nyata apapun untuk meluncurkan rudal Korea Utara atau Cina. Namun, ini dia dilema. Cina memiliki persenjataan terbesar rudal konvensional di dunia dengan sekitar 500 peluncur dan setidaknya 5.000 kerang berbagai jenis. Jika Korea Utara memiliki jumlah sekitar sepertiga dari inventaris tersebut, kedua negara bisa membanjiri pertahanan dengan rentetan rudal balistik dan jelajah. Yang paling mungkin terjadi adalah konflik nyata dengan Cina atau Korea Utara. Apakah itu tidak meluncurkan 1 atau 2 rudal ke WAM? Tetapi gelombang besar proyektil dengan tujuan tunggalnya adalah untuk memenuhi dan melampaui pertahanan? Tidak peduli seberapa canggihnya perisai anti-rudal di pulau itu, tidak bisa menghadapi ratusan dengan cara yang tak terbatas dan bahkan ribuan rudal jatuh dari langit. Pada saat itu, ikut berperan kartu induk pasukan orang Amerika, yaitu armada kapal selam mereka. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 71 kapal selam serang dan rudal balistik yang didistribusikan ke seluruh dunia. Sekitar setengahnya berada di Indo-Pasifik. Di antaranya adalah kapal selam kelas Los Angeles dan Virginia, yang terutama berfokus pada misi berburu melawan unit permukaan dan kapal selam musuh. Juga ada 14 kapal selam kelas Ohio yang membawa hulu ledak nuklir, diperuntukkan bagi situasi pencegahan ekstrim atom. Namun, dalam perang konvensional, bagian penentu akan menjadi 4 kapal selam Ohio yang diubah menjadi pembunuh rudal. Berkat perjanjian Bintang 1 1991, Amerika Serikat mengubah beberapa dari raksasa kedalaman ini menjadi platform serangan jarak jauh yang diperpanjang. Masing-masing dapat memuat hingga 154 rudal jelajah Tomahawk yang mampu menembus hingga 1.600 km ke dalam bumi. Dengan kekuatan seperti itu, pangkalan rudal apapun di Korea Selatan, Korea Utara, dan Tiongkok akan terkena dampak pukulan dahsyat yang tidak dapat dihentikan. Konvergensi kekuatan ini bisa mengubah takdir secara radikal di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.